البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-hadis as-samanun ba'dal mi'ah, 180. Haddatsana Ishaq wa huwa ibnu Mansur. Qala akhbarana an-Nadhr. Qala akhbarana Syu'bah anil Hakam an Zakwan Abi Shalih an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajulin minal ansar. Bahwasanya Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada seorang lelaki dari Ansor. Faja'a wa ra'suhu yaqtur. Kemudian datanglah orang Ansori ini dalam keadaan kepalanya itu meneteskan air. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, la'allana a'jalnak, boleh jadi kami membuat engkau tergesa-gesa. Faqala na'am, dia mengatakan ya. Faqala Rasulullah SAW, idza ujilta au quhitta, apabila engkau digesakan kan? Dibuat tergesa-gesa oleh sesuatu, didesak, belum menyelesaikan acara pertama, au quhitta, atau engkau mengalami kekeringan, fa'alaikal wudu, maka hendaknya engkau berwudu. Ini kalau tidak disyarah ulama, mungkin orang yang sekedar membaca dengan nahwu shorof bingung. Apa kena mengena ini kemarau, wudu aja. Bingung dia. Ternyata pembahasannya bukan ke situ. Taba'ahu Wahab. Nah, beliau diikuti, yaitu didukung oleh Wahab. Qala haddatsana Syu'bah. Qala Abu Abdillah wa lam yaqul Gundar wa Yahya an Syu'bah al-wudu. Tidak ada lafaz wudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hanya di satu tempat di dalam sahih beliau. Meriwayatkan dari Ishaq wa huwa ibnu Mansur. Di dalam sebagian naskah hanya disebutkan Ishaq, dan ini ada beberapa kemungkinan. Mungkin Ishaq bin Ibrahim, mungkin Ishaq bin Mansur, karena sama-sama satu level di situ. Tetapi di riwayat yang lain dijelaskan di sini apa? Ishaq wa huwa ibnu Mansur. Al-Hafidz dalam Fathul Bari mengatakan demikian pula disebutkan secara jelas oleh Abu Nuaim di dalam mustakhraj beliau, Ishaq bin Mansur. Ishaq bin Mansur ini adalah Abu Ya'qub Ishaq bin Mansur bin Bahram Al-Kausaj. Dan beliau adalah dari Khurasan, siqatun sabtun kasirul hadis sunni, terkenal kokoh di dalam sunnah beliau ini. Qal akhbarana Nadhr. Nadhr ini Abdul Hasan Nadhr bin Shumail Al-Kufi, siqatun sabtun lughawi sunni. Terkenal di dalam sunnah, dan beliau adalah pakar bahasa Arab. Dan beliau adalah murid terbaik dari Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa Khalil bin Ahmad? Guru dari itu ya, siapa itu? Ya, Sibawai. Ya, beliau murid terbaik dari Khalil bin Ahmad. Ya, Sibawai kalah tapi ya tak kalah jauh-jauh istilahnya tentunya. Oh, memang karena Nadhr bin Shumail lebih memusatkan perhatian pada hadis dan syarahnya. Nah, Sibawai memang lebih memusatkan perhatian, menumpukan pada lughah. Walaupun Nadhr bin Shumail punya kitab-kitab lughah, tapi memang beliau lebih famousnya dalam hadis memang. Ini sahabat Imam Ahmad, temannya Imam Ahmad. Baik. Qal akhbarana Syu'bah ma'ruf, Amirul Mukminin fil hadis. Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bistam As-Sadusi Al-Basri, ahli ibadah, selain ahli hadis. Anil Hakam, ini Al-Hakam bin Utaibah Abu Muhammad dan juga Abu Abdillah Al-Kufi. Faqih siqah. An Zakwan Abi Shalih, ini terkenal ya, Abu Shalih Zakwan As-Samman, tidak diketahui siapa nama ayahnya. Siqatun madaniyun faqih. An Abi Sa'id ini Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Khazraji Al-Madani. Ya, beliau dari Ansor, min sighari sahabah, termasuk sahabat kecil, tetapi termasuk 6 yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi.
ya keutamaan bukan karena usia tetapi kesungguhan dan seterusnya tentunya. Baik. Nah, menceritakan, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari apa? Dari Muhammad bin Bashar dan siapa itu yang sering bergabung itu Muhammad ibnul Musanna, meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah ini. Baik. Ceritanya apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajulin minal ansor. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengirimkan utusan kepada seorang lelaki dari Ansor. Dalam riwayat Muslim disebutkan Rasulullah pernah melewati seorang lelaki dari Ansor. Kemudian baru apa? Beliau memanggilnya. Mana yang betul? Kata Al-Hafidh, mungkin saja semula apa melewatinya, lalu masih jalan dengan Abu Sa'id atau sahabat yang lain. Tahu-tahu Nabi merasa perlu untuk memanggil sahabat yang ini. Baik. Nah, Nabi kemudian apa? Balik ke rumah itu, manggil dari luar sambil mengirimkan utusan agar semakin mendekat. Nah, baru kemudian masuk ke sini. Lelaki dari Ansor ini siapa? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id, beliau ini adalah Itban, ma'ruf, Itban bin Malik. Baik. Walaupun ada juga dalam riwayat yang lain lagi yaitu Ibnu Itban. Tapi yang paling sahih tentunya adalah yang riwayat Imam Muslim yaitu Itban bin Malik. Dan juga datang dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih namanya Soleh. Bukan mustahil, ini terjadi beberapa kali peristiwa itu. Demikian pula riwayat Imam Ahmad sahih juga, riwayat Imam Ahmad juga Ibnu Ishaq. Orangnya adalah Rafi' bin Khadij. Bukan mustahil, ini Nabi pernah memanggil dan terjadi lebih dari satu kali case-case seperti ini. Hanya saja untuk yang lebih sesuai untuk menjelaskan riwayat Imam Bukhari adalah riwayat Muslim karena sanadnya berdekatan. Berarti ini Itban bin Malik. Baik. Sementara kita tahu dalam riwayat Bukhari Muslim Itban bin Malik ini nanti akan muncul hadisnya dan sudah pernah kita lewati juga, tapi tidak panjang kecuali nanti di akhir setelah ini beliau ini datang kepada Nabi dalam keadaan sudah buta, mengatakan saya ini pemimpin kaum, saya jadi imam mereka, tetapi kalau sedang hujan saya tidak mampu pergi ke masjid karena jalanan berubah jadi bah. Kalau di sini mungkin susah ya, jalannya lebih tinggi, ada tar itu. Tapi kalau seperti yang di Yaman memang jalannya lebih rendah, sehingga apa? Jadi sungai dia. Nah, sering anak-anak atau orang dewasa pasti bawa apa itu tayar, ikut banjirnya. Ada yang mati orang Taiz itu. Karena apa? Sampai di sana ternyata airnya terlalu kuat. Pertemuan beberapa air. Tapi intinya apa? Kalau hujan memang jalanan berubah menjadi sungai, sehingga sahabat yang buta ini susah untuk kemudian pergi ke masjid. Maka beliau ingin Nabi sholat di rumahnya untuk menjadi tempat sholat beliau, dikasih udzur. Kata Al-Hafidh, boleh jadi ini peristiwa itu nanti tatkala Itban sudah buta, yang sekarang yang di hadapan kita ini belum. Atau mungkin memang ini Nabi datang tatkala adalah di akhir-akhir dari hayatnya Itban, yaitu tatkala beliau sudah buta. Tapi kemungkinan pertama lebih besar karena hadis ini mansukh nanti. Ini hadis ini masih jauh dari akhir hayatnya Nabi Muhammad ataupun Itban. Hadis ini mansukh. Kemudian apa? Dikatakan di sini faja, lalu laki-laki itu datang, wa ra'suhu yaqtur, dalam keadaan kepalanya itu meneteskan air, yaitu apa? Yang zilu min ra'sihi qatratan min ma, kata Al-Hafidh. Dari kepalanya itu turun air menetes. Tetes demi tetes, berarti apa? Ini qarinah dia habis mandi. Faqala Rasulullah SAW la'allana ajalna. Nabi mengatakan boleh jadi kami apa tadi mendesak engkau, yaitu apa? Belum selesai urusan dengan istri, tahu-tahu Nabi panggil. Wah, ini kepala negara memanggil, kepala umat memanggil, maka dia bersegera untuk mandi. Nah itu iya, tak sempat. Sehingga apa? Kata Al-Hafidh ini menunjukkan al-amal bil qarinah, yaitu Nabi mengamalkan qarinah. Jelas Nabi tak tahu dia sedang buat apa, tapi mungkin masalah itu kok, makanya dia tahu-tahu apa? Mandi dahulu, mandi lebih awal. Atau kata Al-Hafidh, dia datang agak lambat. Kenapa? Ternyata mandi lebih dahulu.
Maka Nabi memberikan uzur. Oh, engkau datang lebih lambat dari biasanya karena engkau mandi dahulu. Oh, berarti engkau tadi ada kerjaan rumah. Kami membuat engkau terdesak. Sahabat mengatakan, "Na'am." Iya, tak perlu dusta. Tak, Nabi, saya nggak ada apa-apa tadi. Enggak, jujur aja, iya. Selesai. Tak perlu pusing-pusing. Maka setelah tahu case-nya, Nabi memberikan fatwa. Coba kalau tadi dusta atau berpusing-pusing, malah mungkin tak jadi mendapatkan ilmu di sini. Nabi mengatakan, "Idza ujil," apabila engkau terdesak, au kohit, atau engkau kekeringan, yaitu apa? Ternyata tak keluar apapun. Berarti apa? Ya, berarti kembali ke hadis yang sebelumnya, hadis Utsman dan sebagainya itu. Fa'alaikal wudu. Engkau hanya wajib berwudu, yaitu tak perlu mandi, tak mengapa. Tapi kata Al-Hafidz, hadis ini mansukh, terhapus. Karena apa? Nanti akan terkena apa? Hadis innamal ma'u minal ma', air, yaitu air mandi disebabkan karena pakai hadis yang satunya lagi itu, yaitu apa? Fa'alaihil ghusl, apabila dia menggauli istrinya sama saja keluar mani atau tidak, maka dia wajib untuk mandi. Makanya hadis ini sudah mansukh yang di hadapan kita ini. Kalau ini mansukh, kenapa Imam Bukhari memasukkan ini di dalam bab orang yang tidak memandang wudhu kecuali keluar sesuatu dari dubur atau kubul? Kata Al-Hafidz, walaupun mansukh, tetapi yang mansukh masalah apa? Tidak wajib mandinya yang mansukh. Adapun masalah wudhu, ini Nabi sudah mengatakan wudhu, berarti memang apa? Wudhu itu batal apabila ada kemungkinan keluar sesuatu, walaupun mani tidak keluar, mungkin apa? Madhi atau yang lain keluar sedikit dan sebagainya. Tatkala wudhu batal, maka wajib berwudhu. Berarti inilah sisi pendalilannya. Tayyib. Iya, betul. Iya, pembahasannya itu bukan cuaca sehari-hari, bukan. Iya, menggunakan kata-kata yang halus. Betul. Kata Al-Hafidz, dan ini menunjukkan disunahkannya selalu menjaga kesucian. Yaitu sahabat ini sebelum mendatangi Nabi mandi lebih dahulu, tidak kemudian tergesa-gesa maju keluar, tetap menjaga kesucian. Iya, maksudnya itu boleh jadi kami mengacau engkau. Iya. Dan tak menyangka, takkan sahabat mengatakan, "Nabi sabarlah sedikit." Enggak akan. Tetap dia keluar, tapi ya mandi dulu. Iya. Enggak, masalahnya apa? Kata Al-Hafidz, beramal bil qara'in, ada tanda-tanda. Kenapa mandi? Biasanya dipanggil datang, tak perlu mandi. Oh, berarti ada case lain. Ya sudah. Baik, taba'ahu Wahab. Beliau didukung, dikuatkan oleh Wahab. Beliau ini siapa? Dijelaskan oleh Al-Hafidz, yaitu murid dari Syu'bah. Murid dari Syu'bah siapa? Nadr. Jadi Nadr bin Shumail tidak bersendirian meriwayatkan itu. Walaupun kenyataannya Bukhari hanya menyebutkan satu sanad saja yang bersambung, tapi Bukhari sudah mengisyaratkan ini sebenarnya Nadr tidak bersendirian. Dia didukung oleh Wahab bin Jarir. Dan itu ada di dalam apa? Riwayat. Anak belum periksa ini, tapi Al-Hafidz mengatakan ini ada di dalam riwayat As-Sarraj. Jadi kalau kita lihat nahwu sorof, kita paham, tapi saya nggak balaghah paham. Memang betul. Makanya nahwu sorof penting, tapi masih belum cukup untuk mensyarah. Wajib tahu balaghah, wajib tahu penjelasan ulama terdahulu. Ini hulunya kemana atau menghalanya kemana. Tayyib. Qala haddatsana Syu'bah. Qala Abu Abdillah, Imam Bukhari mengatakan walam yakul Gundar, yaitu Muhammad bin Ja'far, wa Yahya bin Sa'id al-Qattan an Syu'bah al-wudu. Kata Al-Hafidz, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu kalau dalam riwayat Imam Ahmad tidak disebutkan wudu. Yaitu apa lafadznya? Engkau tidak wajib mandi, engkau tidak wajib wudu. Tapi apa? Tentunya yang paling sahih adalah yang di hadapan kita ini. Atau boleh jadi ada sebagian rawi yang keliru dalam masalah itu, tapi yang betul lafadz wudu ada, yaitu Nabi mewajibkan wudu. Bukan sama sekali tak wajib apa-apa, jelas ada kewajiban itu. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.